Assalamualaikum, halo Mam, halo semuanya, selamat pagi Mam. Kali ini saya mau masak menu sarapan simple. Ini saya terinspirasi dari YouTube channelnya One Day a Meal, dimana belum lama ini dia masak potato omelet atau omelet kentang ya. Dan saya jadi pengen gitu Mam, dan kebetulan bahan-bahannya juga ada di rumah dan gampang banget. Jadi sekarang saya buat untuk sarapan. Bahan-bahannya simple Mam, yang pasti ini bahan utamanya adalah kentang ya, karena kan namanya potato omelet. Nah, kentangnya kita iris tipis-tipis supaya cepat mateng, begitu juga dengan bawang bombaynya. Kita iris tipis-tipis, sesuai selera aja ya Mam, banyaknya seberapa, kalau suka bawang bombay boleh lebih banyak lagi. Terus telur, ini saya gunakan 3 butir telur, bener-bener sama resep aslinya ya, recook. Terus ini saya masukkan garam dan juga lada. Dan saya tambahkan juga kaldu jamur sedikit ya Mam. Kemudian kita kocok. Dan ini saya panaskan margarin. Boleh juga pakai minyak atau mentega ya Mam, terserah aja. Terus kita tumis dulu kentangnya sampai dia nanti agak sedikit matang ya, sedikit empuk gitu. Baru setelah ini kita masukkan bawang bombaynya ya Mam, sampai harum dan layu. Dan ini setelah ditumis kita masukkan ke kocokan telur yang tadi ya Mam. Lalu kita aduk-aduk. Dan siap untuk digoreng lagi Mam. Seperti bikin omelet pada umumnya ya. Dan ini saya tambahkan taburan keju di atasnya ya Mam. Jadi ini sih tambahan dari saya sendiri ya Mam. Kalau Mam suka keju bisa ditambah keju ataupun ditambah sosis juga enak, atau ditambah yang lain-lain sesuai selera. Dan kemudian ini kita balik ya Mam, telurnya, supaya sisi yang satunya lagi matang. Oke deh Mams dan teman-teman semua, ini dia telurnya udah jadi, potato omelet. Walaupun sedikit beda dengan resep aslinya ya, karena di resep aslinya itu telurnya terlihat lebih tebal. Mungkin karena efek wajan yang lebih kecil atau isian dari telurnya yang lebih banyak ya, saya nggak tahu. Tapi yang pasti happy karena rasanya enak Mams. Wajib untuk dicoba. Dan untuk Mams dan teman-teman semua, jangan lupa subscribe ya, dan tekan lonceng notifikasinya. Oke deh Mams dan teman-teman semua, sekarang saya lanjut masak untuk menu makan siang dan juga nanti untuk bekal suami. Ini saya mau masak daging sapi lada hitam dan juga nanti akan masak tumis bayam. Jadi pertama-tama ini daging sapinya saya marinasi dulu dengan menggunakan saus tiram. Daging sapi yang saya gunakan ini daging rendang ya Mam, dan saya potong tipis-tipis dengan arah potongan berlawanan dengan serat ya Mam, supaya dagingnya itu nantinya cepat empuk. Sambil nunggu dagingnya dimarinasi, saya mau masak tumis bayamnya dulu ya Mam. Jadi ini bayamnya udah saya potong-potong dan juga udah saya cuci bersih. Tadinya sempat ragu mau dimasak sayur bening atau ditumis aja, tapi kayaknya kalau untuk bekal enak, lebih praktis ditumis ya Mam, jadi kuahnya itu nggak takut tumpah. Nah ini bayamnya saya potong, saya cincang begini ya Mam, cincang asal aja. Ini tumisannya super simple ya Mam, karena saya cuma pakai bawang putih yang saya cincang gitu ya Mam.
Tapi kalau mau tambahin bawang merah ataupun bawang bombay terserah ya mam, tergantung selera. Tapi ini saya pakai bawang putih aja yang dicincang halus. Kemudian kita tumis sampai harum dan kita masukkan daun bayamnya ya mam. Ini kita masak sampai dia layu dan juga matang. Nah untuk bumbunya ini simple juga, saya cuman pakai garam dan juga kaldu dan sedikit lada. Ini tadi saya tambahin margarin sedikit ya biar wangi. Dan selesai. Jadi alternatif ya mam, biar nggak bosan di sayur bening terus, bisa juga dimasak tumis kayak gini atau dimasak tumis seperti kita masak sayur kangkung, atau biasanya saya juga suka tumis begini tapi saya tambahin daging cincang ya mam. Lanjut, sekarang saya mau masak daging sapinya ya mam. Ini tadi udah cukup dimarinasi. Nah karena saya nggak punya paprika hijau ataupun paprika merah, jadi ini saya ganti dengan cabai merah dan cabai hijau ya mam. Dan ini bumbu-bumbunya sesuaikan saja sama selera. Dan saya gunakan juga bumbu instan dari Pronas ini mam. Pertama-tama ini dagingnya kita tumis dulu ya mam sampai dia matang, dan juga kalau dagingnya itu masih keras kita masak sampai dia empuk ya mam. Kita bisa tambahkan air dan kita masak sebentar sampai dia empuk. Setelah dagingnya matang dan juga empuk ya mam, ini kita angkat dan sekarang kita tumis bumbu-bumbunya dulu ya mam. Tumis sampai bumbunya itu layu dan harum. Kemudian kita masukkan dagingnya dan kita tambahkan bumbu instan yang tadi mam. Ini karena saya belum pernah nyoba ya bumbu ini, jadi saya masukin sedikit dulu. Jadi nanti saya mau tes rasanya kayak apa terlalu pedas atau enggak lada hitamnya, karena nanti takutnya Quinsa nggak doyan mam kalau terlalu pedas. Dan ternyata masih oke, jadi saya lanjut masukin lagi bumbunya dan saya tambahkan sedikit kecap manis biar ada manis-manisnya gitu ya mam. Oke deh mam, ternyata ini bumbunya udah pas ya, udah nggak perlu ditambahin lagi garam ataupun lada. Udah cukup pakai bumbu yang tadi sama kecap manisnya ya mam. Dan juga tadi di awal saya udah marinasi pakai saus tiram ya, jadi udah kaya rasa. Nah sekarang waktunya plating, dan juga nanti akan saya bawain sedikit untuk bekal suami ya mam. Ini sangat simple banget dan juga enak. Yang pasti kalau kita pakai daging yang udah slice gitu ya, yang empuk, itu masaknya pastinya lebih singkat lagi ya mam. Nah bekal makan siang Pak suami hari ini udah saya siapin ya mam. Ada daging sapi lada hitam dan juga tumis bayam. Dan gak ketinggalan 2 kotak nasi. Alhamdulillah, ini simple tapi enak banget mam. Oke deh mams dan teman-teman semua, alhamdulillah masak-masak hari ini sudah selesai. Sekarang saya mau lanjut cuci piring dan juga bersih-bersih area yang lain. Dan ini sekarang saya mau cobain cuci piring dengan menggunakan alat cuci piring mainan baru yang baru saya beli kemarin, dan juga saya buat video haulnya di video sebelum ini ya mam. Jadi ini saya cuci piring dengan menggunakan sponsnya, dan sabunnya itu tinggal kita masukkan ke lubangnya ya mam. Dan kalau kita mau ngeluarin sabunnya, kita tinggal pencet tombol yang ada di lubang tersebut.
Sekarang saya mau ganti sponsnya dengan sikat. Jadi sikat ini bisa kita gunakan untuk mencuci atau membersihkan sink atau area cucian piring ya Mam. Atau bisa juga kita gunakan untuk menyikat bawahnya teflon atau panci yang gosong itu ya Mam. Jadi lumayan lah ya, tangan kita nggak kena item-item dan juga nggak kecampur antara sikat dengan spons untuk cuci piring. Oke deh Mam, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk Mams dan teman-teman semua yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.